Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang ukuran kemiringan dan keruncingan data. Nah, sebelumnya kita lihat dulu untuk ukuran kemiringan. Ukuran kemiringan distribusi data itu disebut juga dengan kemencengan atau ukuran kemenjuluran atau skewness yang merupakan tingkat ketidaksimetrian dari suatu distribusi data. Suatu distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya. Ada 3 jenis ukuran kemiringan. Yang pertama, simetri. Simetri ini terjadi jika nilai min, median, dan modus itu sama. Nah, kemudian miring ke kanan atau kemiringan positif terjadi jika nilai min lebih besar dari median dan lebih besar dari modus. Dalam hal ini berarti min atau rata-rata memiliki nilai terbesar dan modus memiliki nilai terkecil. Kemudian yang ketiga, miring ke kiri atau kemiringan negatif terjadi jika min atau rata-rata bernilai lebih kecil dari median dan lebih kecil dari mod atau modus. Nah, di sini berarti rata-ratanya memiliki nilai paling tinggi. Rata-rata memiliki nilai paling rendah dan modus memiliki nilai yang paling tinggi. Nah, ini adalah sketsa dari kurva masing-masing ukuran kemiringan. Yang pertama ini berarti simetri, di mana min, median, dan modusnya berada pada titik yang sama. Kemudian yang kedua ini berarti kemiringan positif, atau dia menjulur, ekor kurvanya menjulur ke sebelah kanan. Nah, ini terjadi jika rata-rata atau minnya memiliki nilai paling tinggi dan modus memiliki nilai yang paling rendah. Selanjutnya, miring ke kiri terjadi jika min atau rata-ratanya memiliki nilai paling rendah dan modusnya memiliki nilai yang paling tinggi. Ini berarti kemiringan negatif atau kurvanya menjulur ke sebelah kiri. Nah, sekarang ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung derajat kemiringan suatu distribusi data. Nah, di sini kita pelajari dua metode. Yang pertama, koefisien kemiringan Pearson. Ini adalah rumus yang kita gunakan. Ada dua rumus yang bisa kita pakai. Yang pertama, SK atau skewness itu merupakan lambang untuk koefisien kemiringan Pearson. Rumusnya rata-rata dikurang modus dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasi. Atau kita juga bisa gunakan rumus yang kedua, yaitu 3 kali rata-rata dikurang median dibagi dengan standar deviasi. Kita lihat keterangannya. Jika koefisien kemiringan Pearson-nya sama dengan 0 atau mendekati 0, maka distribusi datanya simetris. Jika koefisien kemiringan Pearson-nya besar dari 0 atau positif, maka distribusi data miring ke kanan atau kemiringan positif. Nah, jika koefisien kemiringan Pearson-nya kecil dari 0 atau negatif, maka distribusi data miring ke kiri atau kemiringannya negatif. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan koefisien kemiringan Bowley. Nah, ini menggunakan hubungan kuartil dari sebuah distribusi data. Rumus yang bisa kita gunakan, nih, kuartil 3 dikurang 2 kali kuartil 2 tambah kuartil 1 dibagi dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, keterangannya, jika nilai kuartil 3 dikurang kuartil 2 lebih besar dari nilai kuartil 2 dikurang kuartil 1, atau jika nilai koefisien kemiringan Bowley-nya positif, maka distribusinya miring ke kanan. Jika kuartil 3 dikurang kuartil 2 lebih kecil dari kuartil 2 dikurang kuartil 1, atau nilai koefisien kemiringan Bowley-nya negatif, maka distribusi miring ke kiri. Menurut koefisien kemiringan Bowley, jika nilai koefisiennya itu lebih kurang 0,10 atau 0,1, ini menggambarkan distribusi kemiringannya tidak berarti atau not significant. Nah, sebaliknya, jika
koefisien kemiringannya lebih besar atau sama dengan plus minus 0,3. Nah, ini menggambarkan distribusi kemiringannya sangat berarti atau signifikan. Nah, untuk lebih jelas, kita lihat dulu contoh. Tentukanlah kemiringan dari distribusi frekuensi berikut dengan rumus Pearson dan Bowley. Ini ada contoh data, ini kita ambil dari contoh soal pada materi sebelumnya. Nah, di sini ada tinggi badan dan frekuensi, tinggi badan mahasiswa dan frekuensinya. Nah, penyelesaiannya jika kita gunakan koefisien kemiringan Pearson, kita gunakan rumus yang pertama, yaitu dengan memakai modus, kita peroleh nilai kemiringan Pearson-nya itu min 0,02. Nah, kemudian jika kita gunakan rumus yang kedua atau memakai median, kita peroleh nilai koefisien kemiringannya itu min 0,0042. Nah, sesuai dengan syarat yang ada pada koefisien kemiringan Pearson, jika nilai koefisiennya kecil dari 0 atau negatif, maka distribusi datanya miring ke kiri atau miring negatif. Nah, kemudian untuk koefisien kemiringan Bowley, kita gunakan kuartil 1, 2, dan 3. Setelah kita substitusikan nilainya ke rumus koefisien kemiringan Bowley, diperoleh nilai koefisiennya min 0,0046. Nah, sesuai dengan syarat koefisien kemiringan Bowley, jika koefisiennya negatif atau kecil dari 0, maka distribusi datanya miring ke kiri. Nah, ini keduanya sama ya. Kalau kita perhatikan, di sini nilai koefisiennya semuanya itu mendekati 0. Nah, jika nilai koefisien kemiringan mendekati 0, ini berarti kemiringan distribusi datanya tidak terlalu miring atau bisa dikatakan hampir simetri. Nah, selanjutnya kita lihat ukuran keruncingan. Keruncingan data disebut juga dengan kurtosis, itu merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Ada 3 jenis kurtosis atau ukuran keruncingan. Yang pertama leptokurtis, yaitu jika puncaknya runcing. Yang kedua mesokurtis, itu puncak yang normal. Yang terakhir platykurtis atau puncaknya tumpul. Nah, ini sketsa dari masing-masing jenis kurtosis. Yang merah ini berarti platykurtis, berarti puncaknya tidak runcing atau bisa dikatakan tumpul. Kemudian yang biru ini mesokurtis atau puncaknya normal, tidak terlalu runcing dan tidak terlalu tumpul. Dan terakhir leptokurtis, yaitu jika puncaknya runcing. Untuk menghitung koefisien keruncingan, kita bisa gunakan rumus alfa 4 sama dengan jumlah dari X, nilai X dikurang rata-ratanya dipangkatkan 4, dibagi dengan N atau jumlah data dikali dengan S pangkat 4. S itu standar deviasi atau simpangan baku. Ini untuk data tunggal. Nah, untuk data berkelompok tinggal kita kalikan dengan frekuensi masing-masing kelasnya. Nah, keterangannya jika koefisien keruncingannya kecil dari 3, maka itu termasuk jenis platykurtis atau puncaknya tidak terlalu runcing, tumpul ya. Kemudian jika koefisiennya besar dari 3, maka jenisnya leptokurtis atau puncaknya runcing. Jika koefisiennya sama dengan 3, maka mesokurtis atau puncaknya normal. Nah, untuk contoh dari data sebelumnya, kita disuruh menentukan keruncingan distribusi data berikut. Ini dia. Setelah kita hitung dan kita masukkan ke rumus koefisien keruncingan data, kita peroleh koefisien keruncingan itu 2,7. 2,7 ini kecil dari 3. Karena nilai koefisien keruncingannya kecil dari 3, maka bisa disimpulkan keruncingan distribusi datanya adalah platykurtis atau tumpul.